saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 2010502013 dari kelas 252A BPI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai metode biografis. Selamat menyaksikan. Metode biografis. Metode biografis adalah salah satu metode atau cara yang digunakan oleh konselor untuk memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, dengan melalui catatan yang ditulisnya sendiri maupun ditulis oleh orang lain. Secara etimologis, metode biografis merupakan metode yang menggunakan bahan-bahan biografis yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami baik dibuat oleh orang lain maupun ditulis oleh orang yang bersangkutan. Menurut Surya Brata, metode biografis terdapat contoh-contohnya yang sering digunakan oleh konselor untuk memahami individu, yaitu seperti biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Pertama, biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya biografi ini berisi gambaran tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya. Biasanya juga biografi ini berisi tentang perjalanan hidup seseorang, cita-cita, pengalaman, dan harapan. Dan biografi ini juga terdapat kelemahan. Kelemahannya yaitu sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian dari sang penulis terhadap orang yang ditulis biografinya. Adapun contoh biografi dapat dilihat pada layar di samping. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi adalah tulisan tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh dirinya sendiri. Atau secara sederhana, autobiografi berarti biografi yang ditulis oleh orang yang bersangkutan. Menurut Wibowo, autobiografi terbagi menjadi dua, yaitu autobiografi berstruktur dan autobiografi tidak berstruktur. Autobiografi berstruktur adalah autobiografi yang dalam penulisannya menurut garis besar tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan autobiografi tidak berstruktur adalah autobiografi yang disusun bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun contoh autobiografi juga dapat dilihat pada layar di samping. Ketiga, buku harian. Buku harian adalah catatan yang ditulis oleh seseorang yang biasanya bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh orang yang bersangkutan. Di dalam buku harian biasanya diungkapkan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk diceritakan dan dikatakan kepada orang lain, sehingga buku harian berperan sebagai tempat curhat bagi penulisnya. Adapun kesulitan yang mungkin dialami oleh konselor jika ingin menggunakan buku harian sebagai upaya memahami individu ialah tidak semua individu mau menyerahkan dengan begitu saja buku hariannya untuk dibaca oleh orang lain, termasuk konselor. Keempat, kenang-kenangan masa muda. Kenang-kenangan masa muda adalah sebuah tulisan ataupun sebuah catatan ataupun sebuah gambaran tentang kehidupan pada masa muda seseorang. Berbeda dengan buku harian yang biasanya ditulis oleh anak-anak, remaja, dan dewasa awal, kenang-kenangan masa muda ini biasanya sering dibuat oleh orang dewasa akhir menjelang lanjut usia. Kenang-kenangan masa muda ini merupakan salah satu cara untuk memahami individu. Namun kelemahannya sama saja dengan metode biografis lainnya, yaitu sulit dijamin kejujuran dari penulis terhadap masa mudanya. Kelima, case history. Case history adalah penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis terhadap suatu gejala. Berbagai sumber atau data pada masa lampau dapat diperoleh melalui teknik case history atau riwayat kasus ini.
Case history menggambarkan riwayat seseorang dalam bentuk yang lengkap dan objektif, yang biasanya berisi informasi mengenai identitas pribadi, identitas keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah materi tentang kelebihan metode biografis. Kelebihan metode biografis yang pertama yaitu data yang dikemukakan oleh konseli bersifat autentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konselilah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, data yang dikemukakan oleh konseli dalam berbagai bahan-bahan biografis dapat dijadikan sebagai sumber dan gambaran tentang bagaimana pengalaman dan pandangannya terhadap suatu hal. Dan yang ketiga, data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli juga dapat dijadikan sebagai sumber dan gambaran tentang bagaimana hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Dan materi yang terakhir yaitu kelemahan metode biografis. Kelemahan metode biografis yang pertama yaitu seorang konseli tidak mudah untuk menceritakan kekurangan dan permasalahan yang dihadapinya secara rinci pada bahan-bahan biografis. Dan yang kedua itu sulit dijamin keaslian dan kejujuran dari konseli pada bahan-bahan biografis yang dibuatnya ataupun dibuat oleh orang lain. Demikianlah